Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul 13 Ghosts. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini bercerita tentang seorang ghost hunter bernama Cyrus Kritikos dan asistennya Dennis Rafkin yang diketahui memiliki kemampuan supranatural. Cyrus pada saat itu diketahui tengah memimpin sebuah tim untuk menjalankan misi menangkap sosok hantu ganas yang dikenal dengan sebutan Juggernaut. Akan tetapi rencana mereka tidak berjalan lancar, hingga akhirnya beberapa orang pria termasuk Cyrus diketahui tewas dalam misi tersebut. Meskipun pada akhirnya Juggernaut berhasil ditangkap. Suatu hari, keponakan laki-laki Cyrus bernama Arthur Kritikos yang juga merupakan seorang duda, kedatangan seorang pengacara bernama Ben Moss. Ia mengatakan bahwa Cyrus telah mewariskan rumahnya kepada Arthur dan menyerahkan sebuah kunci. Karena kondisi ekonominya yang saat itu sedang tidak baik, Arthur memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut bersama dengan kedua anaknya yang bernama Katie dan Bobby, serta asisten rumah tangga mereka yang bernama Maggie. Setibanya di sana, mereka sekeluarga bertemu dengan Dennis yang sedang berpura-pura menjadi seorang petugas listrik. Arthur dan anak-anaknya pun merasa sangat senang ketika melihat betapa megah dan mewahnya rumah tersebut. Ketika Arthur sedang berbicara dengan sang pengacara, Katie, Bobby, dan Maggie pergi berkeliling di dalam rumah tersebut. Meskipun mereka telah dilarang oleh Arthur sebelumnya. Sedangkan Dennis turun ke basement dan merasa sangat terkejut ketika melihat para hantu ganas yang dikurung di balik ruangan kaca. Menariknya, hantu-hantu ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan sebuah kacamata spektral yang didesain khusus. Dennis yang merasa sangat ketakutan kembali ke atas untuk mengingatkan Arthur bahwa mereka sekeluarga harus segera meninggalkan rumah itu. Ia kemudian memberitahu Arthur bahwa di rumah tersebut terdapat 12 hantu ganas yang telah ia tangkap bersama dengan Cyrus, dan kini terkurung di dalam ruangan-ruangan kaca bertuliskan mantra pelindung. Moss, sang pengacara, mengatakan bahwa Dennis adalah orang gila, dan ia kemudian pergi ke sebuah ruangan untuk mengambil sejumlah uang atas pembayaran jasanya di dalam sebuah tas. Ketika Moss mengangkat tas tersebut, ia tanpa sadar telah menyalakan sebuah mesin raksasa yang mengakibatkan rumah tersebut menjadi tersegel. Tidak hanya itu, mesin tersebut juga mulai melepaskan para hantu ganas yang terkurung di dalam ruangan kaca satu persatu. Saat Moss ingin kembali menemui Arthur, ia bertemu dengan The Angry Princess, dan tiba-tiba ia terjepit pintu kaca yang bergeser secara otomatis, yang pada akhirnya membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Setelah mencari seisi ruangan, Arthur akhirnya menemukan Katie dan Maggie. Ia kemudian berusaha untuk memecahkan dinding kaca rumah tersebut untuk keluar dari rumah sembari mencari keberadaan Bobby. Namun usahanya sia-sia karena ternyata kaca tersebut terbuat dari kaca ektobar yang sangat kuat dan kedap suara. Arthur akhirnya terpaksa meminta bantuan Dennis untuk membantunya menemukan Bobby dengan imbalan berupa uang. Lalu mereka memutuskan untuk berpencar. Beralih pada kisah Bobby yang saat itu menemukan sebuah kacamata spektral, lalu memutuskan untuk mengenakannya sambil berkeliling di basement. Ia kemudian sangat terkejut dan ketakutan ketika bertemu dengan sosok hantu torso dan bound woman. Sempat pingsan selama beberapa saat, Bobby kemudian terbangun dan melihat hantu ibunya di basement rumah tersebut. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok Cyrus yang berlumuran darah di bagian lehernya tampak berusaha menyerang Bobby. Katie yang sedang berusaha mencari Bobby tanpa sengaja menemukan recorder dan kacamata spektral milik Bobby. Ia sempat khawatir dengan pernyataan Dennis tentang keberadaan hantu-hantu di basement. Namun hal tersebut dibantah oleh ayahnya yang tidak mempercayai akan adanya hantu. Ketika Katie mencoba mengenakan kacamata spektral tersebut, di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok hantu Jekyll yang kemudian dengan sadis menyerang dan mencakar tubuh serta wajahnya. Arthur yang merasa sangat terkejut melihat fenomena tersebut berusaha untuk membantu Katie. Beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh Kalina Oretsia, seorang aktivis pembebasan roh yang ternyata telah menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Kalina kemudian meminta Katie untuk menyerahkan kacamata spektral tersebut kepada ayahnya. Dan Arthur akhirnya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa hantu tersebut benar-benar nyata.
Tak lama setelah itu, saat Arthur sedang berbicara dengan Kalina, Katie tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Arthur dan Kalina yang kemudian berusaha untuk menemukan Katie tanpa sengaja bertemu dengan Dennis dan juga Maggie. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke perpustakaan karena menurut Kalina hanya perpustakaanlah satu-satunya tempat aman di rumah tersebut. Dalam perjalanannya menuju ke perpustakaan, Arthur kembali diserang oleh Jekyll dan lagi-lagi ia berhasil diselamatkan oleh Dennis. Di perpustakaan, Kalina menjelaskan bahwa rumah tersebut bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah mesin yang telah dibangun oleh Cyrus. Cara membangun mesin tersebut dijelaskan di dalam sebuah buku berjudul The Arcanum. Buku tersebut adalah buku yang juga dibawa oleh Kalina saat itu. Kalina juga mengatakan bahwa The Arcanum ditulis oleh seorang astronom bernama Basilius yang dirasuki oleh iblis pada abad ke-15 untuk membuka Ocularis Infernum atau mata neraka. Dengan dibantu oleh kekuatan para hantu, mesin ini mampu untuk melihat masa lalu dan masa depan, bahkan melihat surga dan neraka sekalipun, serta tentunya menjadikan orang yang memilikinya sebagai orang terkuat di muka bumi. Saat itulah Arthur diberitahu oleh Kalina bahwa istri Arthur bernama Jean yang telah meninggal dalam sebuah insiden kebakaran telah dijadikan Cyrus sebagai hantu keempat yang dikenal dengan sebutan Withered Lover. Kalina kemudian memberitahu mereka bahwa mesin tersebut memerlukan kekuatan 12 hantu sesuai dengan simbol dari Black Zodiac, yang terdiri dari The Firstborn Son, The Torso, The Bound Woman, The Withered Lover, The Thorn Prince, The Angry Princess, The Pilgrims, The Great Child, The Dire Mother, The Hammer, The Jackal, dan The Juggernaut. Namun hal tersebut dibantah oleh Dennis yang mengatakan bahwa hantu-hantu tersebut seharusnya berjumlah 13. Kalina lalu mengatakan bahwa anak-anak Arthur saat itu sedang berada dalam bahaya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan memberikan jiwanya sebagai hantu ke-13 yang dikenal dengan sebutan The Broken Heart, karena hanya pengorbanan cinta murni yang dapat menghancurkan mesin tersebut. Mendengar hal tersebut, Arthur kembali melakukan upaya penyelamatan Katie dan Bobby. Kali ini, ia berinisiatif untuk melepaskan dinding kaca yang bertuliskan mantra pelindung dan membawanya pergi agar tetap terlindung dari serangan para hantu ganas di rumah tersebut. Mereka lalu bertemu kembali dengan The Thorn Prince dan juga Hammer. Melihat takdirnya sendiri, Dennis berusaha untuk melindungi Arthur dari Hammer dengan mendorongnya ke dalam perlindungan kaca dan mengorbankan dirinya sendiri. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul sosok Juggernaut yang juga menaruh dendam padanya. Dan pada akhirnya, Dennis pun tewas seketika. Di sisi lain, dijelaskan pula bahwa Cyrus ternyata masih hidup dan telah memalsukan kematiannya agar Arthur datang ke rumahnya. Sedangkan Kalina ternyata adalah rekan kerja Cyrus sekaligus kekasihnya. Mereka juga telah sengaja menculik Bobby dan Katie supaya Arthur bersedia untuk menjadi hantu ke-13. Menandakan bahwa Kalina telah berbohong sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan mantra pelengkap, Cyrus membiarkan Kalina terjebak di dalam sebuah ruangan yang dindingnya terus bergeser dan pada akhirnya menghancurkan tubuh Kalina. Tak lama setelah itu, seluruh hantu di rumah tersebut dipanggil oleh sebuah mantra yang diputar oleh Cyrus. Pada saat itu, Cyrus hanya perlu menunggu Arthur untuk mengorbankan jiwa murninya sebagai hantu ke-13 supaya mesin tersebut berhasil dioperasikan. Arthur kemudian bertemu dengan Cyrus dan awalnya mengira bahwa ia melihat sosok hantu. Namun ia merasa ada yang aneh dan kemudian melepaskan kacamata spektralnya. Arthur lalu menyadari bahwa Cyrus telah berbohong dan menjebaknya untuk datang ke rumah tersebut. Tak disangka, Maggie yang saat itu jatuh pingsan ketika ia diserang oleh Kalina, mencoba untuk mengacaukan mesin di rumah tersebut dan membuang rekaman mantra yang sedang diputar. Para hantu pun akhirnya berhasil terlepas dari pengaruh Cyrus dan berbalik menyerangnya hingga akhirnya ia pun tewas. Kemudian, tampak ke-12 hantu itu keluar dari rumah setelah rumah tersebut hancur karena kegagalan mesin. Lalu mereka pun menghilang. Pada akhir film diperlihatkan bahwa Arthur telah berhasil menyelamatkan Katie dan Bobby. Sosok Jean ternyata masih berdiri di posisinya, tersenyum menatap suami dan kedua anaknya. Wajahnya tak lagi tampak menyeramkan, menandakan bahwa rohnya telah damai. Ia kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada mereka, lalu menghilang. Dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai.
Selama 1,5 jam, film ini berhasil membuat bulu kuduk para penonton merinding, mengingat wujud dari para hantu yang terlihat begitu menyeramkan. Tidak hanya itu, bumbu thriller yang ikut dimasukkan ke dalam film horor ini juga sukses menambah kengerian selama menonton. Meskipun film ini dirilis 19 tahun yang lalu, namun jalan cerita dan konsepnya yang menarik membuat saya terus mengingat film horor yang satu ini. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film 13 Ghosts. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.